Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Iswatun Hasanah dan Taruna Adi Nugroho. Di sini kami akan mempresentasikan tentang demokrasi. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang kedua ada sejarah demokrasi di Indonesia. Pada saat itu, pemerintah Indonesia belum mengatur sistem pemerintahannya. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu masih mencari sistem pemerintahan seperti apa yang cocok untuk negara Indonesia ini. Sampai akhirnya, pada awal kemerdekaan, Presiden Soekarno dan wakilnya memilih sistem presidensial. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan membentuk Kabinet Presidensial. Namun, setelah dijalankannya sistem presidensial ini, muncullah kekhawatiran akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk menghindari itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat, yaitu yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Setelah itu, Presiden membentuk satu kabinet lagi, namun tidak berjalan lama, karena banyak tantangan dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah keinginan Belanda untuk kembali ke Indonesia, hingga muncul berbagai perjanjian untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Namun, perjanjian-perjanjian tersebut tidak bisa juga dalam menengahi konflik, sampai akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan dan mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar tersebut, kedaulatan seutuhnya ada di tangan Indonesia, hingga Indonesia merubah namanya menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, sistem yang dianut selama menjadi RIS ini hanya berjalan 1 tahun. Pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan untuk kembali menjadi republik diterima oleh Presiden RIS, Soekarno. Lalu, pada tanggal 17 Agustus 1950, pada Undang-Undang Sementara Republik Indonesia atau UUDS 1950, sistem republik pun kembali dijalankan oleh Indonesia. Dengan dibubarkannya RIS, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi liberal. Tetapi, demokrasi liberal dianggap tidak cocok dijalankan di Indonesia. Sehingga, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu tentang sistem demokrasi terpimpin. Kemudian, sistem ini pun berubah setelah turunnya Soekarno dari Presiden Indonesia. Soeharto pun mengambil alih kepemimpinan Indonesia dengan menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Dasar hukum dan tujuan demokrasi di Indonesia. Dasar hukum di Indonesia meliputi yang pertama Pancasila keempat,
Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37. Dan yang ketiga, Peraturan Perundang-undangan Politik. Tujuan demokrasi secara umum meliputi yang pertama, mewujudkan kehendak rakyat. Yang kedua, menghindari otoritisme. Yang ketiga, mewujudkan HAM. Dan yang terakhir, mewujudkan tujuan negara hukum. Sekian dari saya dan Iswatun Hasanah sebagai pemateri. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.